Hai there, di video kali ini aku mau nge-share tentang pengalamanku kemarin ikut CPNS untuk pertama kalinya. Ada beberapa poin-poin penting yang harus kita perhatikan agar tes SKD-nya itu kita bisa lolos dan lanjut ke tahap berikutnya. Berikut poin-poin penting yang saya sendiri alamin dan mungkin dari beberapa teman-teman juga sama pengalamannya seperti yang bakal aku ceritain ini. Poin pertama pastinya belajar. Nah, ternyata banyak teman-teman dari yang mau tes SKD CPNS itu ternyata mereka cuma iseng-iseng tanpa belajar, tanpa persiapan yang memadai, cuma mereka niatnya siapa tahu nanti lolos walaupun nggak belajar. Sebenarnya hal demikian itu sangat-sangat sedikit sekali ya teman-teman untuk berhasil ke tahap selanjutnya. Kemudian poin kedua yang saya sendiri alami, tetap tenang. Nah, tetap tenang itu sangat penting teman-teman, karena banyak teman-teman dari peserta SKD tes CPNS itu yang mereka udah jauh-jauh hari belajar, persiapan segala macam, cuma pas di hari H mereka itu ngeblank. Jadi semua yang dipelajari itu kayak hilang tiba-tiba gitu. Itu sangat disayangkan sekali. Yang ketiga yaitu sarapan. Nah, bagi teman-teman yang pertama kali tes SKD CPNS, sebaiknya sarapan terlebih dahulu, karena nanti pas tes itu pressure-nya itu kayak besar sekali kan, itu mengganggu sekali di pikiran. Itu yang kemarin saya alami sendiri dan juga banyak teman-teman yang nge-share juga. Ada yang tidak sarapan dan itu bikin pusing. Yang keempat yaitu perbanyak TO. Perbanyak TO ini teman-teman membantu banget untuk kita memanajemen waktu, karena nanti pas kita tes aslinya itu waktunya kita hanya diberikan 100 menit untuk 110 soal. Dan bagi teman-teman yang baru mau pertama kali tes SKD CPNS, baiknya mengikuti banyak-banyak tryout berbayar ataupun yang gratisan. Poin yang terakhir yaitu poin kelima, yaitu manajemen waktu. Ini penting banget teman-teman. Pengalamanku ikut tes SKD CPNS kemarin, ternyata manajemen waktu berpengaruh sekali di real life. Itu gunanya kita mengetahui atau mengatur pengerjaan di tes SKD. Kan ada 3 subtes, TWK, TIU, dan TKP. Itu teman-teman jangan terlena mengerjakan atau fokus di salah satunya. Itu harus pintar-pintar membagi waktu antara 3 subtes itu. Nah, gimana dengan hasil tes SKD CPNS ku kemarin? Dan ya, hasilnya gagal. Karena apa? Ya karena aku sendiri tidak memperhatikan atau meremehkan poin-poin yang tadi aku sampaikan. Yang pertama, belajar. Belajarku itu jujur kurang sekali, cuma hamin 1 bulan untuk belajar dari TWK, TIU, dan TKP. Dan ditambah lagi aku sangat lemah sekali di TIU, dan waktu itu aku belajarnya hanya fokus di TIU saja. Dan untuk aku yang agak kadang loadingnya lama, kadang cepat nangkepnya, belajar hanya 1 bulan itu sangat-sangat kurang teman-teman. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang cara belajarnya itu, atau ketika belajar itu nangkepnya cepat atau gampang masuk lah di otak, mungkin 1 bulan itu cukup untuk mempelajari subtes yang akan diujikan, TWK, TIU, dan juga TKP.
Jadi untuk belajar ini tergantung cara nangkepnya otak atau cara kecerdasan dari teman-teman sendiri. Yang penting cara belajarnya itu sistematis. Yang kedua, tetap tenang. Nah, tetap tenang yang tadi saya sampaikan itu mungkin banyak orang-orang yang pertama kali tes itu tidak bisa tenang, teman-teman. Jujur aku pun juga begitu. Walaupun sehari-hari dalam masalah apapun itu aku orangnya yang cukup bisa tenang untuk mengatasi apapun yang akan dihadapi. Nah, tes kemarin itu aku awalnya juga deg-degan, teman-teman, karena ini pertama kali aku ikut CPNS dan aku mencari cara untuk gimana nih agar bisa tenang. Jadi aku kemarin itu baca sholawat, teman-teman. Pastinya teman-teman punya cara sendiri untuk bisa tenang. Kemudian penyebabnya kegagalanku kemarin sarapan, teman-teman. Dan sarapan ini kemarin kan aku sangat-sangat meremehkan sekali ya untuk sarapan ini. Dan kemarin tesnya itu aku tepat di hari Kamis. Jadi aku itu orangnya Senin sampai Kamis itu biasanya puasa, teman-teman. Dan ya pas dites itu berjalan 30 antara 25 sampai 30 menitan itu aku tiba-tiba pusing dan juga keringet dingin. Pusing dan keringet dingin ini jadinya aku ngeblank, teman-teman, pas ngerjain tesnya. Jadi ngeblank, habis itu udah tuh aku banyakan ngelamunnya atau berhenti, jadi gak konsen untuk ngerjain tesnya. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut tes SKD CPNS di tahun depan, penting sekali untuk sarapan terlebih dahulu agar tubuh kita itu tetap kuat dan bisa konsen untuk ngerjain soal-soalnya. Dan poin selanjutnya kegagalanku di tes CPNS kemarin yaitu kurangnya TO, teman-teman. Karena ya itu tadi, belajarku hanya di 1 bulan dan aku belum menguasai semua subtest, apalagi di TIU. Jadi kemarin itu aku mikirnya fokus belajar, ngafalin materi-materi dan tanpa TO. Toh nanti di tesnya itu yang penting kita bisa paham dengan soal atau materi yang diujikan. Tapi banyak orang-orang yang mengatakan kalau TO itu sebenarnya kita melatih manajemen waktu, teman-teman. Dan aku tidak mengindahkan tentang hal itu. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen waktu itu sendiri. Nah, kalau tadi kan TO itu belajar untuk manajemen waktu, katanya orang-orang yang udah sering ikut CPNS. Nah, aku mikirnya karena pertama kali ikut CPNS masih ada rasa kesombongan gitu, teman-teman. Kan yang tadi bilang kebanyakan orang TO itu digunakan untuk manajemen waktu, membaca cepat dan lain-lain. Nah, aku merasa yang lebih penting itu memahami materi yang akan diujikan. Dan ditambah lagi aku dari dulu itu bisa membaca cepat dan bisa memanage waktu. Atau dulu pas tes sekolah atau ujian sekolah itu aku benar-benar misal ada 50 soal itu aku harus bisa ngerjain beberapa menit. Seperti itulah, ada kesombongan dalam diriku waktu kemarin. Dan ya bener yang pas di hari hanya pas ujian tes SKD-nya itu ternyata pas aku kemarin kan ngerjain TKP duluan tuh, aku udah ngerasa membaca cepat, tapi ternyata teman-teman itu menghabiskan 40-an soal dan itu belum selesai. Nah, itu efeknya ternyata benar apa yang dikatakan orang-orang kalau TO itu sangat-sangat berpengaruh dan penting banget untuk
memanajemen waktu kita agar terbiasa kita mengerjakan dengan cepat, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang nanti tahun depan mau mengikuti tes SKD, saran dariku itu teman-teman harus perbanyak TO gitu, teman, karena sangat-sangat penting manajemen waktu di pengerjaan yang sesungguhnya. Banyak teman-teman yang sering TO pun ternyata di real life pas tes SKD itu masih banyak yang keteteran, apalagi kita yang nggak pernah ikut TO sama sekali. Bagi teman-teman yang mau ikut tes CPNS untuk pertama kalinya, saran saya sih benar-benar dipersiapkan secara matang, belajar dengan benar dan belajar dengan seefisien mungkin, karena kebanyakan kemarin yang bilang ikut tes CPNS itu modal iseng-iseng doang, mereka lolos alhamdulillah, gak lolos ya udah gitu. Ternyata salah, teman-teman. Banyak dari mereka yang akhirnya galau juga, walaupun niatnya tadi cuma iseng-iseng, ternyata pas tidak lolos mereka bersedih gitu. Nah, itu dia pengalamanku ikut tes CPNS untuk pertama kalinya dan gagal. Karena udah banyak yang nge-share pengalaman ikut CPNS itu, kebanyakan dari mereka itu yang berhasil, teman-teman. Dan aku mau nge-share dari sudut pandang orang-orang yang gagal, apa yang mereka rasain, kenapa bisa gagal. Jadi hanya berbagi pengalaman pertama kali ikut CPNS dan faktor-faktor apa yang membuat orang itu bisa gagal. Semoga di tahun depan kita bisa menjadi ASN.